Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Candi Jabung. Bisa dilihat ya. Candinya bisa dilihat. Candi Jabung yang puncaknya ada bendera merah putih ya saudara. Kali ini bukan untuk meneliti sejarah, bukan untuk menelusuri bukti-bukti sejarah, namun kali ini saya membuat sebuah video yang rasanya saya itu merasa risih ya, risih terhadap pernyataan bahwasanya meletusnya Gunung Semeru itu karena adanya Sabdo Palon Naya Genggong dan dikait-kaitkan ke Sabdo Palon Nagi Janji. Kalau dalam cerita kesusastraan Jawa, Sabdo Palon Naya Genggong ini sudah tepat pada tahun ini 2021. Informasinya sudah 500 tahun ya. Sabdo Palon Naya Genggong sudah 500 tahun. Itu artinya kalau 2021 ini ke 500, berarti perjanjian Sabdo Palon Naya Genggong itu terjadi pada tahun 1521. 1521 ini di wilayah Jawa Timur, ya, bukan di wilayah mana ini, di wilayah Jawa Timur. 1521 ini terjadi pertempuran antara Kerajaan Mataram dengan Kerajaan Belambangan. 1521, dan perjanjian tersebut dikatakan bahwasanya pada abad ke-20. Berarti ini akhir ya, sudah akhir, dan informasinya perjanjian itu sudah mencapai akhirnya pada tahun 2021 ini, dengan ditandai meletusnya gunung yang mana ini. Kalau Gunung Semeru dikaitkan dengan perjanjian Sabdo Palon Naya Genggong. Perjanjian Sabdo Palon Naya Genggong ini di kitab-kitab kuno seperti Negara Kertagama, Okeman, Sutasoma dan lain-lain itu tidak tercatat ya, tidak tercatat adanya tokoh Sabdo Palon. Tapi kalau dilihat maknanya Sabdo Palon, Sabdo ini orang yang mengeluarkan kata-kata yang berkekuatan undang-undang. Palon ini stick ya, stick untuk memancing atau kayu pemancing, berarti tongkat. Ketika saya lacak datanya di semua kitab kuno itu tidak ada tokoh Sabdo Palon. Namun Sabdo Palon itu tercatat di dalam Serat Darmo Gandul yang ditulis antara tahun 1830-an ya. Tepat pada masa itu berkuasanya kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Jadi saya tidak tahu penulisan kitab tersebut atas dasar tekanan Belanda atau ditulis atas dasar hati nurani yang melihat secara langsung kejadian
perjanjian Sabdo Palon tersebut ya. Jika memang perjanjian Sabdo Palon tersebut disaksikan langsung oleh penulis, berarti penulis tersebut berarti kejadian perjanjian Sabdo Palon itu terjadi pada tahun 1830-an. Itu artinya kalau pada tahun ini baru 191 tahun, belum 200 tahun ya. Itu kalau perjanjian tersebut terjadi pada tahun 1821. Namun dikatakan pada semua sastra Jawa bahwasanya Sabdo Palon ini perjanjian Sabdo Palon sudah sampai ke 500 tahun di 2021. Itu artinya kalau di 2021 sudah 500 tahun, berarti kejadian perjanjian Sabdo Palon Naya Genggong ini terjadi antara tahun 1521 ya kejadiannya. Itu artinya Darmo Gandul yang bercerita tentang perjanjian Sabdo Palon Naya Genggong, kalau memang kejadiannya pada tahun 1521, artinya Darmo Gandul adalah sumber referensi sekunder lemah karena ditulis jauh masa di saat kejadian perjanjian tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Darmo Gandul menjadi sumber referensi sekunder lemah bagi perjanjian atau bagi momen perjanjian Sabdo Palon Naya Genggong. Itu menjadi sumber referensi sekunder lemah, tapi ya tidak kuat. Namun bisa kita pakai jika tidak ada sumber referensi lain selain Darmo Gandul, walaupun tergolong pada sumber referensi sekunder, karena di kitab-kitab lain atau serat-serat lain atau rontal-rontal yang lain tidak ada yang menulis tentang perjanjian Sabdo Palon, hanya ada di Darmo Gandul. Akan tetapi di Probolinggo sendiri ya, Sabdo Palon Naya Genggong, Sabdo Palon ini digambarkan sebagai sebagai semar ya. Itu Sabdo Palon. Di Probolinggo sendiri saya menemukan situs atau batu yang mirip dengan kepala semar ya. Hanya kepalanya saja, kepala semar dengan badannya, namun terpotong ya, ditata begitu, namun tercerai-berai, tapi tidak jauh tempatnya ya. Itu ada batu semar di wilayah Paiton. Kemudian di wilayah Pajarakan itu ada nama Genggong. Genggong ini sekarang saat ini Genggong adalah nama pondok pesantren terbesar di Jawa Timur ya, namanya Genggong. Sedangkan Genggong ini berartian nama bunga Genggong. Jadi Sabdo Palon ada di batu ya, maksudnya batu Sabdo Palon ada di Paiton. Genggong ada di Pajarakan. Kalau dulu sebelum adanya Pondok Genggong itu memang areal itu dipenuhi dengan bunga yang berwarna kuning dan putih.
Kalau dalam dipandang dari sisi agama Hindu dan Buddha, nama bunga tersebut yaitu bunga gonggong. Namun lama kelamaan menjadi bunga genggong. Nah, itu adanya di lokasi di mana berdirinya Pondok Genggong sekarang. Akan tetapi masa tumbuhnya bunga gonggong di areal Pondok Genggong saat ini itu menurut hasil penelitian, adanya bunga gonggong adalah sekitar tahun 1350-an, bersamaan dengan dibangunnya Candi Jabung. Jadi sedangkan situs batu Semar yang ada di Paiton itu, ketika saya teliti lagi ya, itu berasal dari atau dipahat ya, dipahat berasal dari tahun 1000 Masehi. Jadi ada tenggang waktu sekitar 300 tahun ya, 3 abad ya, antara lokasi bunga gonggong dengan situs batu kepala Semar di Paiton. Jadi ada tenggang waktu. Masih belum saya teliti mulai kapan bunga gonggong itu ditanam, karena wilayah bunga gonggong itu saat ini menjadi Pondok Genggong yang bernama Desa Karangbong. Kalau dahulu bunga gonggong berada di Desa Rawi. Kemudian pada masa kerajaan Majapahit 1293 sampai kunjungan Prabu Hayam ke tempat tersebut, nama desanya bernama Kambang Rawi sesuai dengan keterangan Negara Kertagama Pupuh 31 sampai 35 ya. Itu ada penyebutan nama Kambang Rawi. Kambang bunga, Rawi empu Rawi. Yang mana Desa Kambang Rawi ini adalah desanya Sang Panglima Wiramandala. Jadi kesimpulannya saya merasa agak risih ya kalau dikatakan letusan Gunung Semeru adalah janji dari Sabdo Palon Naya Genggong. Akan tetapi ketika dilihat dengan penelitian ilmiah ya, Sabdo Palon Naya Genggong yang dikaitkan dengan letusan Gunung Semeru, ketika diteliti dengan penelitian secara ilmiah itu tidak ada sambungannya sama sekali, karena tidak ditemukan data, catatan, hanya bukti sejarah yang ditemukan. Bukti sejarah yaitu berupa situs. Kalau catatannya belum ditemukan. Namun secara spiritual bisa jadi ya, secara spiritual bisa jadi memang ada perjanjian Sabdo Palon Naya Genggong. Karena kabarnya perjanjiannya terjadi di Gunung Lawu kalau tidak salah ya. Akan tetapi bukti sejarahnya ditemukan di areal kaki Gunung Argopuro dan di Desa Pajarakan. Jadi mari kita berpikir secara cermat, jangan asal ceplos-ceplos ya. Kita teliti dulu datanya, kita teliti dulu catatannya, kita temukan dulu bukti sejarahnya, baru kita akan berkata. Ini kalau tentang sejarah ya. Kalau tentang lain saya tidak tahu.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.